Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan struktur dan fungsi organel sel pada aparatus Golgi. Dengan saya sendiri yaitu Zulfa Rifatun Niswa NIM 39 dan teman saya Siti Faridatul Mudzakiroh dengan NIM 45. Yang pertama, kita akan membahas pengertian aparatus Golgi. Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi, atau diktiosom, yang merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel pada organ tubuh, misalnya pada ginjal. Pada badan Golgi ini mempunyai sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan Golgi. Yang kedua yaitu struktur badan Golgi. Pada struktur badan Golgi ini berupa berkas kandung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Karena hubungannya dengan fungsi pengeluaran sel amat erat, pembuluh mengumpulkan dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain untuk diangkut ke permukaan sel. Pada struktur ini memiliki komponen yaitu cisternae. Di situ terdapat gambar pada ujung cisternae, yaitu bangunan dasar yang menjadi karakteristik dari aparatus Golgi yang terdiri dari kurang lebih 5 lempeng cisternae. Berupa sejajar melengkung tersebut dengan bentuk piala di tiap cisterna itu. Terdapat kantung gepeng yang tertekuk. Pada bagian tepi dari tiap-tiap cisterna tersebut biasanya menggembung, serta berlubang-lubang di bagian tepi juga terdapat pembuluh yang menghubungkan seluruh cisterna sesamanya. Daerah tersebut juga mempunyai tonjolan-tonjolan yang akan cepat dan membentuk vasikula-vasikula yang akan membentuk cisterna baru. Pada vasikula ini, sebelah ke dalam sel yang terdiri dari banyak sekali gelembung serta juga mempunyai warna yang terang. Vesikula ini tumbuh dari retikulum endoplasma yang dekat dengan bagian cisterna. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola ini terdapat cairan yang berupa rongga yang diseliputi membran atau tonoplas. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Vakuola ini berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, ion anorganik, dan juga makanan di dalam sel tumbuhan dan hewan. Oke, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Zulfa, yaitu yang selanjutnya adalah gambar vakula. Gambar vakula itu terdapat dua, yaitu pada sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan dan sel hewan terdapat vakula yang sama-sama masing-masing memiliki vakula. Kemudian gelembung Golgi pada aparatus Golgi dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu sakula, vesikel sekretoris, kemudian mikrovesikal atau vesikel transfer. Selanjutnya, cara kerja badan Golgi. Badan Golgi bekerja sama dengan erat pada retikulum endoplasma atau RE, akan mensintesis protein, kemudian setelah terjadi sintesis protein akan dibentuk vesikel transfer atau mikrovesikal yang kemudian dihantar ke organel badan Golgi, tepatnya di sakula, sehingga akan terjadi penggabungan antara protein-protein yang dihantar dengan vesikel transport dari RE. Kemudian fungsi aparatus Golgi. Fungsi aparatus Golgi terdapat 4 fungsi, yaitu yang pertama membentuk kantong-kantong vesikula untuk sekresi, terutama pada sel kelenjar.
Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk dinding sel. Yang keempat, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan membentuk lisosom. Sekian dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahi, kami persilahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.